Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk 1 minggu yang luar biasa ini Tuhan. Penyertaan-Mu bagi setiap kami sempurna. Berkat-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, tubuh dan jiwa roh kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama jemaat yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Serkan haleluya. Amin. Jemaat tetap posisi siap dan berdiri. Kita akan menyambut pembawa bendera pada pagi hari ini. Jemaat, mari kita sambut bendera kita dan harap diam. Puji nama Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita untuk Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya 78 tahun lalu Indonesia bebas dan merdeka
Tapi hari ini katakan saudara pada kiri kananmu, kita terbebas dari segala belenggu, amin. Terbebas dari segala penyakit, amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Percaya Tuhan. Yes. Mari yang percaya tepuk tangan di atas kepala. Kita nyatakan hidup baru Kau beri, Kau telah membarakku. Jadi apa saudara? Jadi tarian, hapus segala dosa dan masa lalu. Mari yang percaya katakan, jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, pemenang katakan lebih lagi. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatanmu yang telah Kau nyatakan hari ini terjadi. Ku kagum akan-Mu, angkat kedua tanganmu, kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, amin. Percaya katakan, kita jadi lebih dari apa? Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan, sorak-sorai kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari yang percaya sorakan. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan. Mari saya ajak untuk lompat. Ku berduka, sekarang ku bernyanyi. Kami berikan hidup kami, ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan berikan bagi kami. Hidupku takkan sama lagi.
Tuhan. Kami bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalam kami. Oleh kuasa darah-Nya, aku sekali lagi katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Haleluya, oleh kuasa darah-Nya, oleh kuasa darah-Nya. Katakan, aku bebas. Haleluya. Saudara percaya hari ini bebas oleh kuasa darah Tuhan, amin. Amin. Yang percaya angkat kedua tanganmu, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang terbaik. Katakan, aku bebas, haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, itulah iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Iman kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Dari setiap segala aspek kehidupan kami, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar
saja katakan layaklah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Engkau layak disembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Layak disembah. Haleluya. Seluruh negeri ini menyembah-Mu Tuhan. Oh, seluruh negeri ini menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Itulah iman kami Tuhan pagi hari ini. Seluruh negeri ini Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kalau sebentar Tuhan, tidak hanya mulut kami dan hati kami menyembah-Mu dan memuliakan-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah sedikit dari harta kami memuliakan Engkau juga Tuhan di tempat ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati kami lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. Give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face.
Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ada sukacita, amin. Kita berdoa yuk buat firman Tuhan. Bapa, inilah kami umat-Mu, kami rindu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, hati kami bersukacita di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sadari ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami, keluarga kami, kota kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Kami ucap syukur. Sekarang kami buka hati kami dengar firman-Mu, mengerti kehendak-Mu atas hidup kami di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan bicara tentang kasih agape ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih agape adalah kasih Allah sendiri. Amin. Sementara Allah itu sendiri adalah kasih. Dan kasih Allah ini apakah sudah ada di dalam hidup kita orang percaya? Amin. Sudah diberikan ketika kita lahir baru saudaraku. Ayatnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Kita percaya ada yang namanya kasih Allah. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Hari-hari ini kita terus mau merenungkan firman Tuhan tentang kasih Allah. Dan menikmatinya, mengalaminya. Karena kasih ini sangat luar biasa saudaraku. Ini beda banget dengan kasih kita sebagai manusia yang terbatas. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan, saya akan lanjut saudaraku hari ini kepada materi tadi. Kasih agape, kunci berbuah. Berbuah apa? Berbuah macam-macam. Dimulai dari kasih agape yang ada pada kita. Yang mempertobatkan, yang memberikan buah-buah roh ya. Seperti kasih dan seterusnya. Ini juga memberikan kepada kita satu buah pelayanan. Tapi semua ini kuncinya adalah pada kasih agape. Kasih Allah sendiri. Lalu berikutnya. Hari ini kita mau belajar dari percakapan Yesus dengan Simon Petrus di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kita nggak baca ayatnya, saudara boleh catat nanti di rumah dibaca ya. Karena hari ini khotbah saya 30 menit saudaraku ya, cepat. Jadi intinya percakapan Yesus ada 3 kali tanya jawab. Tanya jawab yang pertama dan kedua itu mana dia tadi? Nggak usah dibuka ayatnya. Ya. Tanya jawab pertama dan kedua adalah pada yang putih itu saudaraku. Yesus berkata, Simon apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Memang di ayat di Alkitab kita enggak jelas itu, cuman kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Tapi dalam bahasa aslinya, apakah engkau agapau? Mengasihi aku dengan kasih agape. Lalu Simon menjawabnya, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi mengasihi ini dalam bahasa aslinya adalah bukan dengan kasih agape. Bukan dengan kasih Allah. Simon Petrus berkata aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Minggu yang lalu kita sudah dengar khotbah tentang bedanya kasih agape dengan kasih phileo. Masih paham semua? Paham ya? Apa bedanya? Kasih phileo itu terbatas. Mudah berubah-ubah. Menuntut, saya baik kalau kamu baik, kalau kamu jahat gue bisa lebih jahat daripada lu. Kan gitu ya, jelek banget kasih phileo itu. Dan Simon dengan jujur berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih phileo Tuhan. Dia sadar ini kan percakapan setelah Petrus jatuh dalam dosa telah mengkhianati Yesus. Betul saudaraku? Iya. Dan sebelum Petrus mengkhianati Yesus dia pernah gembar-gembor, pokoknya biar yang lain lari, aku nggak akan lari, aku akan bela engkau Yesus, jangan takut guru. Wah waktu itu dia belum sadar, tapi di dalam percakapan ini Simon Petrus sadar. Dan yang ketiga Yesus berkata, yang kuning itu saudaraku, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Maka di situ kita baca ya, sedih hatinya Petrus. Dan Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihi dengan kasih phileo. Hari ini pertanyaan ini juga Tuhan tanya kepada saudara dan saya.
Kalau kita nyanyi, kita berdoa, kita ucap syukur sama Tuhan. Coba tanya sama diri sendiri, kasih kita kepada Tuhan itu kasih agape atau phileo? Yang kalau doa kita enggak dijawab, kita kecewa sama Tuhan. Yang kalau saya udah datang Tuhan berkali-kali ke gereja tapi berkatnya enggak datang-datang juga, gue kecewa juga sama Tuhan. Itu udah jelas itu phileo. Menuntut balas. Nah, kita akan belajar saudaraku seperti Simon Petrus ini dengan sedihnya dia mengatakan, ya Tuhan Engkau tahu kasihku kepadamu sangatlah terbatas. Lanjut. Jadi apa yang kita bisa pelajari saudaraku dari kisah Yesus dengan Simon Petrus? Yang pertama adalah 1 Yohanes 4 ayat 16 yang tadi sudah saya baca. Bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih Allah selalu kasih agape. Kasih yang tidak berubah. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang luar biasa. Kasih yang sanggup mengampuni. Sekalipun situasinya sangat buruk. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dia mengimpartasi benihnya saat kita lahir baru. Jadi kita semua telah menerima kasih Allah, kasih agape, amin. Haleluya. Ada di dalam kita. Lalu Tuhan Yesus mau mengasihi dia dengan kasih agape, bukan phileo. Makanya pertanyaan Tuhan Yesus itu betul-betul membuat Petrus itu celik. Apa sebetulnya yang gurunya harapkan dari dia? Bukan sekedar kasih manusia biasa. Tapi Tuhan inginkan dia memberikan kasih agape. Ya, memang saudaraku, ini ketika percakapan dilakukan, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ya, benihnya itu telah ada kepada murid-murid dalam situasi yang baru pada waktu itu. Perjumpaan di awal-awal kembali berjumpa dengan Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Petrus enggak dimarahin. Salahnya luar biasa, berkhianat. Boro-boro tolongin Yesus seperti janjinya. Kabur dia. Tapi Tuhan tidak marah kepada Petrus. Pendekatan Tuhan itu luar biasa ya. Hanya dengan 3 kali bertanya. Hanya dengan 3 kali bertanya. Petrus betul-betul gundah gulana. Sebelum ditanya diajakin makan ikan goreng dulu saudara. Wah itu hatinya udah gak enak tuh. Aduh gue udah pernah mengkhianati Yesus. Ya, nuraninya itu gak bisa tinggal diam. Saudaraku kalau kita di dalam Tuhan Yesus, apabila kita melakukan dosa, pasti nurani kita itu gak akan tinggal diam dan tidak tenang. Jadi kalau bikin dosa tenang, hati-hati. Nomor 1 udah lahir baru apa belum? Kalau udah lahir baru, terima kasih Tuhan, terima roh kita diperbaharui. Kalau kita berbuat dosa, pasti hati nurani kita tidak tentram. Tapi Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa untuk mengubahkan Petrus. Hanya dengan 3 pertanyaan. Dan dari pertanyaan Yesus yang berubah, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Jawabnya memang iya, mengasihi Tuhan hanya dengan kasih phileo. Jadi itu satu kesalahan besar. Satu jalan, minggu lalu ada jalan agape, ada jalan phileo. Jadi ternyata Petrus dan teman-teman selama ini jadi murid Yesus masih menempuh jalan phileo. Belum jalan agape. Saudara dan saya ikut Yesus sudah berapa lama? Jalan apa yang kita tempuh selama ini? Jalan phileo kah kepada Tuhan? Jalan phileo kah kepada anggota keluarga? Jalan phileo kah kepada saudara seiman? Tentu akan sangat berbeda kalau kita mengambil jalan agape. Petrus sadar selama ini dia ambil jalan phileo. Dia harus bertobat dan Petrus bertobat supaya dia kepada jalan Tuhan.
Jadi kasih agape saudaraku, ini satu kasih yang luar biasa. Kalau itu ada di dalam kita, dikembangkan, diluaskan untuk bekerja. Ini adalah kasih, jenis kasih yang membuat seseorang itu kuat dan mulia. Sanggup bertahan dalam segala macam persoalan hidup, kesulitan hidup, pencobaan dalam hidup, hinaan, aniaya, penderitaan seperti Yesus. Yesus ketika di bumi dia adalah manusia. 100% manusia. Maka Yesus kenapa sanggup melewati begitu banyaknya aniaya sampai akhir. Dia tidak berdosa kepada Bapa. Kenapa? Karena ada kasih Allah di dalam dia. Ada kasih agape di dalam dia. Dan kasih ini juga yang Yesus terus saudaraku sejak ketemu Petrus, Simon Petrus dan sampai hari ini. Ketika kita hari ini ada di tempat ini. Yesus bertanya kepada saudara dan saya. Apakah kamu mengasihi aku dengan kasih agape? Atau hanya dengan kasih phileo? Berikut. Bagaimana mengaktifkan kasih agape? Oh, tadi dikatakan benih agape itu ada pada setiap kita. Jadi artinya kita bisa punya kesanggupan seperti Petrus. Kita tahu setelah dia bertobat dari jalan phileo, dia menjadi seseorang yang menempuh jalan agape. Kita lihat dia mau dianiaya. Dia rela saudaraku bahkan matinya bukan disalib seperti Yesus. Dia bilang aku gak layak mati disalib seperti guruku. Aku minta disalib terbalik. Jadi dia disalibnya terbalik. Kok bisa Petrus yang begitu pengecut, Petrus yang begitu mudah berkhianat, yang gede omong doang, tapi kelakuannya nol di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa berubah? Karena jalan phileo dia tinggalkan. Dia ambil satu sikap, baik Tuhan, aku ambil jalan agape mulai hari ini. Minggu lalu sudah dikatakan, jalan agape bukanlah soal perasaan. Kasih Allah bukan soal perasaan. Tapi kita tahu ini adalah perintah Tuhan. Aku memberi perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Nah, bagaimana mengaktifkan kasih agape? Agapau bahasa aslinya atau agape, ya, phileo atau philea. Ini yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata saudaraku, bagaimana kita bisa mengaktifkan kasih agape? Berdoa, ya berdoa perlu. Puji sembah, ya itu juga perlu. Tapi juga saudaraku, ya dengar firman, renungkan firman, itu perlu. Tetapi juga saudaraku, satu yang penting untuk mengaktifkan kasih agape. Yang Petrus mulai sadari. Dan dia bilang, aku bertobat, aku ambil jalan agape. Adalah melayani jiwa-jiwa. Saudara, engkau mau hidup di dalam kasih agape? Amin. Makanya dalam keluarga ada masalah. Kalau enggak ada masalah, agape yang ada dalam kita itu enggak punya kesempatan keluar. Karena pakai phileo juga bisa kalau enggak ada masalah. Kita fine-fine aja ya, kita sayang-sayangan suami istri, mama papa sama anak-anak sama mertua. Kalau enggak ada masalah sepertinya agape, phileo itu sepertinya cukup. Makanya Tuhan luaskan dalam hidup saudara dan saya. Baik gereja, urusan pelayanan, baik urusan rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pergaulan kita. Di sana selalu ada masalah. Masalah satu belum selesai, ada yang baru. Kenapa? Karena Tuhan mau kita sampai di titik melepaskan, meninggalkan phileo. Kita akan sampai di titik itu. Gue ampuni apa enggak? Kan gitu. Ini kalau gue enggak ampuni namanya serumah, pasangan. Gimana ya? Tapi kalau gue ampuni, gue juga udah enggak sanggup ngampunin. Nah, kita dalam hidup ini akan mencapai titik-titik kritis lewat persoalan-persoalan saudaraku. Supaya disitulah waktunya kita pindah jalur. Tinggalkan phileo.
masuklah kepada kasih agape. Maka ketika kita dengan taat, iya Tuhan, Engkau ajarin aku. Supaya aku tempuh jalannya bukan lagi jalan pileo, tapi jalan agape. Baik Tuhan, aku mau ikut perintah-Mu. Perintah-Mu saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus aku mau belajar mengasihi. Disitulah mulai kasih agape di dalam kita diaktifkan. Baik kita melayani umatnya ya, baik kita melayani orang-orang di luar, calon-calon petobat baru. Berikut. Kasih menjadi buah dalam pelayanan. Saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa manusia. Kenapa sih Tuhan? Anak saya begitu modelnya. Dari kecil udah diajarin. Tapi aduh, nilai apa itu yang dia pegang sampai kayak begitu omongannya. Sampai begitu kelakuannya. Mungkin suami juga yang mengeluh, aduh Tuhan gimana ya ngajarin istri saya ya. Enggak berubah-berubah, dia udah puluhan tahun. Begitu juga mungkin istri ya, berkeluh tentang suaminya. Saudara mungkin berkeluh tentang gembala. Satu pelayan mengeluh tentang pelayan lainnya. Saudaraku, kita harus mengerti, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kami, supaya saudaraku, ya, kasih yang Tuhan sudah taruh di dalam batin kita itu punya kesempatan berkembang dan aktif. Karena kasih itu kan jadi buah dalam pelayanan saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa manusia. Bisa nggak kamu mengampuni? Oh, kalau pakai pileo udah nggak bisa. Gak bisa Tuhan, tahu kata Tuhan. Kalau kamu pakai pileo, gak bisa. Mau bisa, mau lebih dari pemenang, pakai kasih agape. Kasihku, kasihku yang ada di dalam kamu. Kasih itulah yang membuat engkau menang, yang membuat engkau kuat. Bahkan engkau menjadi pribadi yang mulia. Bukan oleh dirimu sendiri, bukan oleh kekuatanmu sendiri. Tapi ada kasihku yang bekerja di dalam kamu. Amin. Allah sendiri yang bekerja di dalam kita. Maka itu luar biasanya orang percaya. Saudara sadari ini, berapa banyak engkau melihat dosa-dosa, kelemahan-kelemahan dari saudara-saudari dalam Tuhan. Sekarang jangan ngeluh lagi saudara. Kalau kita ngerti prinsip ini, jangan ngeluh lagi. Sama Tuhan aja, Tuhan kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kita seringkali mudah melihat kesalahan orang. Padahal Tuhan sedang mengerjakan, membangun kasih-Nya di dalam kita. Amin. Amin. Itu sebabnya Allah menempatkan kita dalam komunitas yang belum sempurna. Siapa yang menyadari kita di GKPY ini adalah komunitas yang belum sempurna? Boleh angkat tangan yang menyadari? Kok yang sadar cuma 10 orang. Ayo ngaku. Memang di sini ada kelemahan-kelemahan. Maka kalau dibikin rangkuman mungkin banyak juga kelemahannya. Atau tentang Indonesia lah yang hari ini kita sedang rayakan. Tentang presiden kita, tentang menteri-menteri, tentang kabinet, tentang ini dan itu di Indonesia. Tidakkah kita menemukan ada banyak kelemahan? Ya saudara, betul? Terus saudara jadi gimana? Jadi benci? Gue sebelum Indonesia, kalau bisa mah gue pindah dah. Enggak kan saudaraku? Gue juga keki sama bapak gue. Enggak. Tuhan enggak ajar kita seperti itu. Kita Tuhan tempatkan di komunitas yang belum sempurna. Baik negara kita, kota kita, gereja kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Belum ada yang sempurna. Dan Tuhan luaskan itu ada supaya kasih Tuhan itu yang melimpah ruah di dalam hidup kita. Kalau kasih itu melimpah saudaraku, pasti kita sembuh. Amin. Amin. Nah, kemarin ada WB, ada berapa peserta, 6 orang dari kita. Saya senang nanti masih ada wisuda, mukanya udah penuh senyum, udah banyak pengertian yang mereka terima. Bukan lagi untuk menuntut pasangan. Tapi Tuhan, apa yang kau mau bereskan dari hidupku?
Oh ternyata kalau dibongkar hidupku juga banyak kejelekannya. Jadi kita sadari kita nggak sempurna, keluarga kita nggak sempurna, gereja juga belum sempurna. Nunggu sampai yang sempurna datang, barulah gereja disempurnakan. Amin, saudaraku, itu kenyataan, itu yang real. Bukan idealisme lagi yang ada di kepala kita. Mustinya kan dia begini, mustinya dia kan begitu, mustinya si itu begini, mustinya si itu begitu. Nggak bisa, nggak boleh lagi pakai ukuran-ukuran seperti itu. Inilah keadaan kami Tuhan. Bentuk kami, ajar kami saling mengasihi. Yang Yesus katakan, ku beri kepadamu perintah baru. Hendaklah engkau saling mengasihi. Seperti aku dan Bapa saling mengasihi. Amin. Jadi poin yang kita harus pegang adalah apakah dia berbuat baik? Bukan lagi. Apakah dia telah mengerjakan dengan sempurna? Bukan lagi. Itu bukan poin pertama. Iya, itu poin yang perlu diperhatikan. Kalau ada kesalahan perlu ada perubahan-perubahan. Makanya perlu tetap ada nasihat, perlu tetap ada teguran. Tetapi itu bukan lagi poin pertama dalam hidup kita orang percaya. Poin pertama adalah bagaimana kita dapat melaksanakan perintah baru dari Tuhan Yesus. Hidup saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi Simon Petrus. Dia ubahkan Simon Petrus bukan dengan cercaan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan 3 pertanyaan. Petrus berubah. Amin, saudara-saudara. Amin. Kita akan semakin bertumbuh dan berbuah. Kita akan semakin mengalami Tuhan karena kita sadar diri, oh Tuhan aku bisa ngampunin, puji Tuhan. Itu Engkau yang melakukannya dalam aku. Aku tidak bisa melakukannya tanpa Engkau. Kita akan semakin mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan makin belajar mencintai Tuhan dengan kasih yang sama, kasih agape itu. Hati-hati saudaraku, gereja kalau enggak hati-hati, maka nilai pelayanan yang ada bukan karena mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Gereja kalau enggak hati-hati melayani Tuhan itu bisa karena dapat PK. Makanya di sini tidak ada PK supaya kita belajar kalau engkau melayani, layanilah dengan kasih agape. Amin. Buat apa engkau melayani? Biarlah satu saja yang membuat kita mau melayani satu dengan yang lain. Aku mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan limpah di sini. Aku gak bisa diam. Aku mau melayani. Aku mau menolong. Aku mau jadi berkat buat orang lain. Maka kita semakin berbuah saudaraku. Dan kita semakin mengalami Tuhan. Lalu bagaimana dengan lingkungan kita, komunitas kita, keluarga kita, saya percaya. Ketika satu orang istri diubahkan, suami juga akan alami perubahan. Ketika seorang suami diubahkan, istri juga pasti mengalami perubahan. Demikian dengan anak-anak. Demikian dengan kita semua, keluarga gereja di tempat ini. Amin. Berikutnya. Kita baca ayat ini sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi lagu kita juga kita sudah bebas, sudah merdeka dari segala dosa. Dan ayat ini mengingatkan kita. Kita memang dipanggil untuk jadi orang merdeka. Tapi jangan pergunakan kemerdekaan. Jadi kesempatan untuk hidup kembali di dalam dosa. Kalau kita nganggur, nggak ngerti Tuhan panggil untuk apa. Makanya kita jemaat mesti ngerti. Tuhan tuh panggil aku untuk apa? Oke, untuk selamat. Ya, tapi untuk apa saya ada di bumi ini?
Kita harus ngerti dan melakukannya, jangan jadi pengangguran saudaraku. Ya, nggak ngerti tujuannya kecuali cari makan, cari duit makan, cari duit makan. Gedein anak, ngawinin anak, udah selesai begitu doang. Enggak begitu. Kita mengerti ada tujuan Tuhan. Yang Tuhan katakan di sini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh, sekali lagi kita ulang, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh, ini tugas kita bersama. Sebagai keluarga gereja, kita harus praktek ini. Makanya ntar kita masih kumpul nih selesai ibadah. Supaya apa? Kita melayani. Seorang dengan yang satu dengan yang lain saling melayani. Makanya harus belajar kenal saudara seiman. Kita sih belum ribuan jumlahnya saudaraku. Baru segini mah harus kenal atau malu atau kalau nggak kenal ya. Ntar kenalan ya. Jangan nunggu dikenalin, ayo cari siapa yang kamu belum kenal. Apalagi bapak-bapak mesti kenal sama semua bapak-bapak. Ibu-ibu kenal sama semua ibu-ibu. Yang muda kenal sama semua yang muda. Setidak-tidaknya harus begitu. Amin. Karena kita satu keluarga. Ntar sebentar kita mempraktekannya. Kenapa harus mengenal? Karena Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling melayani. Kamu harus saling memperhatikan. Mau saudaraku? Amin. Ya, kita praktek ntar ya, saling membantu, saling menolong ya, saling memperhatikan dan saling mendoakan. Oke, ada lagi? Satu lagi. Ya, ini terakhir ya. Target pelayanan apa yang saudara-saudari mau capai? Benar kan, saya belum terlambat ya? Ya. Target pelayanan apa yang saudara-saudari mau capai tahun ini? Ini semua perlu sudah menangkap, Tuhan mau kita saling melayani. Tadi Tuhan bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena ketika engkau menggembalakan domba, ketika engkau memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, di situ kita alami ujian loh, benar. Ya, waktu ngelayanin orang nih, jangankan 10 orang, layani 2 orang aja dulu. Ya, makanya kalau jadi pemurid, dikasih murid biasanya layani 2 orang, di kelas SPK 2 orang. Nanti ini sebentar lagi ada modul 02, 1 pemurid pegang 2 orang. Ya. Puji Tuhan kemarin di kelas WB 1 fasilitator pegang 2 orang. Cobalah, mulailah layani 2 orang. Dengan sungguh, dengan setia, dengan kasih Tuhan. Belajar menikmati kasih Tuhan di dalam kita, ngajarinnya apa. Kita akan bisa merasakan, iya ya ini bukan gue banget nih. Gue paling males WA ngomong sama orang lewat WA. Tapi demi melayani Tuhan, demi membangun saudara-saudari, gue mau. Gue tahu ini bukan gue nih. Gue emang gak begini modelnya. Tapi kita mau belajar sama kasih Tuhan. Tuhan suruh kita apa? Tuhan suruh kita apa? Kita lakukan. Saya percaya engkau diubahkan Tuhan. Yang gak sabaran Tuhan bikin sabar. Kenapa? Nanganin jiwa. Nanganin orang. Doain orang. Siapa di sini belum pernah melayani jiwa? Ya saya layani orang di rumah lah. Suami, istri, anak. Bagus kalau udah bisa melayani yang di rumah. Dengan kasih agape, tapi ya jangan fileo ya. Kalau pakai fileo pasti berantem terus. Atau pak diem-diem nggak ada komunikasi. Tapi kalau kita telah belajar mengasihi orang-orang di rumah udah berapa tahun. Ayo waktunya memberi waktu melayani orang di luar anggota keluarga di rumah. Layani siapa? Jemaat Tuhan yang perlu dilayani, yang perlu dikunjungi, yang perlu diberi perhatian dan ditolong dari persoalan-persoalannya. Menjadi menang, mengalami Tuhan dia. Semakin orang yang kita layani mengalami Tuhan, kita yang melayani juga semakin kita melayani. Semakin kita mengalami Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sudah punya masing-masing target pelayanan apa yang mau dicapai tahun ini. Ini kita tinggal berapa bulan lagi sampai Desember. Sekarang udah Agustus ya, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi. Kita mau Natal nih. Udah siap-siap cari jiwa belum?
nanti Natal bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Apa kado yang Tuhan paling suka? Dia paling suka jiwa-jiwa dibawa kepada Dia. Siapa yang punya kerinduan? Iya Tuhan, saya rindu mau bawa jiwa ketemu Tuhan supaya jadi anak Tuhan. Siapa yang rindu untuk bimbingan, konseling? Nanti saudara bisa ikut ya, menjadi fasilitator, menjadi pemurid. Kita juga akan adakan training komsel mulai minggu depan ya. Ada beberapa nama yang saya sudah catat. Saudara yang rindu mau belajar untuk memimpin komsel, komunitas kecil, saudara bisa ngomong ke Ibu Ati atau ke sekretariat atau ke saya. Supaya saudara bisa ikut trainingnya minggu depan. Ada yang mau melayani jiwa? Amin. Jangan saudara sudah 10-15 tahun bergereja dan tidak pernah melayani jiwa. Jangan. Saudara harus berbuah dalam hal ini. Ambil keputusan. Karena ini bukan sekedar maunya Ibu Gembala. Tapi Tuhan ajar kita melayani, melayani, melayani. Apa? Mau membangun sesama anggota komsel? Siapa anggota komsel yang saudara lihat sudah undur? Mau mengunjungi panti asuhan, penjara, melayani jiwa-jiwa di sana? Mau mendoakan pemimpin, pasangan, teman, negara kita, ntar sebentar kita berdoa bersama? Saudara, jangan tidak dijawab pertanyaan ini. Jawab masing-masing, jawab masing-masing. Engkau mau berbuah pelayanan apa tahun ini? Lalu yang kedua, hal-hal apa dalam hidup sehari-hari yang dapat dilakukan untuk menyatakan kasih agape kepada orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang setiap hari ketemu di rumah. Saudara biasa mengumpat, biasa memperkatakan yang buruk. Sekarang masih mau kayak gitu atau sudah mau berubah? Ambil keputusan. Iya Tuhan, kata-kataku jelek nih. Masih najis bibir. Masih suka ngomongin orang. Gampang nyalain orang. Aku mau belajar meluaskan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan akan seperti apa bicaranya. Luaskan. Dia mengalir dari dalam kita. Maka engkau akan tahu, nah yang begini nih. Ini pasti kasih Tuhan. Karena gue bukan begitu dulunya. Amin saudara. Ini perlu dipraktekkan, jangan cuma didengar. Jangan cuma jadi teori, hidup kita tidak berubah. Kita harus praktekkan firman yang kita dengar. Ya, terima dengan iman bahwa kasih agape ada pada kita semua. Dan kasih itu perlu diberi ruang untuk berkembang. Pertama, tinggalkan jalan eros. Yang egois, yang cuma suka-suka sendiri, gak kepengen mikirin orang lain. Itu eros jelek banget. Kemarin sudah disampaikan ada roh jahat di dalamnya. Itu harus ditinggalkan. Kedua, jalan pileo, mendingan masih ada kasih persaudaraan. Tapi ya begitu, kasihnya menuntut. Itu juga salah. Itu orang dunia juga bisa kalau jalan pileo, betul? Betul? Iya, kita nggak ada beda sama orang dunia kalau kita masih di jalan pileo. Katakan pada dirimu sendiri, lu nggak ada bedanya sama orang dunia. Kalau lu masih di jalan pileo, lu mesti berubah. Harus ambil jalan Tuhan, jalan agape. Dan itu akan terus ada ujian demi ujian, membuktikan apakah kasih agape yang mulai berkembang di dalam kita atau masih kasih yang lain. Kita perlu bertobat dan bertobat selalu saudaraku, meluaskan Tuhan, mengerjakan ya dengan materi yang ilahi yaitu kasih agape. Amin semuanya? Siap semuanya? Mau mencintai negeri ini saudara? Kita gereja perlu mencintai Indonesia. Sebentar kita mau berdoa sama-sama. Doanya sungguh-sungguh semua ya. Amin. Ya, jangan asal ngomong ya, tapi dari hati terdalam. Sekali lagi mari luaskan kasih agape yang ada di dalam kita. Kasih Tuhan ada di dalam kita ya.
Kita bertanya, Tuhan, Engkau pengen hatiku seperti apa untuk mendoakan bangsa ini. Saudara, sebentar kita mau berdoa buat, tahun lalu saya bilang ya, lagi kita merayakan Agustusan, bahwa kita perlu mendoakan suku-suku yang belum ada orang percayanya. Coba tolong ditayangkan yang saya minta disiapkan ayat firman Tuhannya. Aduh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ayo digedein. Enggak usah ada tulisan pokok doa lah. Langsung aja ayatnya jadi kelihatan besar. Dua ayat ini saudaraku. Bisa? Yang pertama Matius 24 ayat 14. Ini dasar kita saudaraku ya. Yang kelihatan boleh baca barengan dengan saya 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada yang bilang Tuhan Yesus sudah mau datang kapan? Ya siap-siap aja mungkin tahun depan dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak yang udah ketakutan, yang sekolah jadi mikir gak mau sekolah, yang kerja udahlah gue ngapain kerja, katanya Yesus sudah mau datang. Nah hari ini kita membaca saudaraku, ada satu yang harus gereja perhatikan, saudara dan saya perhatikan. Bahwa Injil kerajaan itu harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Artinya sekarang ini apakah masih ada bangsa, masih ada suku-suku bangsa yang belum mendengar berita Injil? Masih. Jangankan di luar negeri, di Indonesia aja masih ada suku-suku yang belum ada orang percayanya. Jadi belumlah Tuhan Yesus datang tahun depan. Ya, sekarang waktunya kita bekerja, berdoa dan bekerja, membawa jiwa-jiwa. Yang kedua, Wahyu 5 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan di sana ada kata dari tiap-tiap suku. Indonesia ini memang unik. Begitu banyak suku-sukunya. 1 tahun ini kita kumpulkan dari sumber jaringan doa. Mana suku-suku yang belum ada orang percayanya. Dan dalam 1 tahun ini saya mendapatkan lebih dari 15 suku. Tapi kesempatan kita berdoa hari ini, kita mendoakan 8 suku yang belum ada orang percayanya. Ada yang sudah dibuat Alkitab dalam bahasa suku, tapi belum ada pemberita Injilnya. Ada yang belum punya bahasa Alkitab bahasa suku, belum ada penginjilnya. Ya, jadi ini adalah 4 kelompok. Jadi saudaraku sebentar kita berdoa kelompok. Ya, yang pria sama pria tadi saya dikasih ada berapa orang ini? Jadi kira-kira jadi bapak sama bapak ya. Bapak sama bapak, ibu sama ibu, yang anak-anak muda, yang cowok sama yang cowok, anak muda semua teens, youth, desmut gabung. Yang cewek juga teens, youth, desmut gabung, yang cewek dengan yang cewek. Nanti kita bagi dengan berapa kelompok ini? Bagi 3, bagi 1 kelompok mungkin 4 ya. 4 orang. Nah, yang bapak-bapak doa yang A.
Jadi doanya untuk suku apa Bapak-bapak? Suku Kubu dan suku Ranau. Itu dua-duanya ada di Sumatera. Populasinya ada. Ya, saudara bayangkan orang segitu banyak belum ada yang percaya Tuhan Yesus. Yang B, doa dari ibu-ibu. Ibu-ibu doain buat suku apa? Suku Rawas dan suku Penesak. Ya, jadi ada nama suku, nama rumpunnya, populasinya. Nama suku, rumpunnya, populasinya. Yang ibu-ibu juga di Sumatera. Ternyata di Sumatera masih ada saudaraku suku-suku yang belum percaya. Sebetulnya ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, tapi ya nanti lagi kapan waktu kita doain ya. Jadi A, B ini di Pulau Sumatera, 4 suku kita doakan. Lalu yang C ini bagian yang pria, anak-anak muda, pria ya yang belum menikah. C, suku apa itu? Bonerate dan suku Mamuju. Ada di mana? Pulau apa ini? Sulawesi. 2 suku ya kita doakan dari Sulawesi. Lalu yang perempuan ya, yang putri doa untuk yang D. Coba yang putri angkat tangan, saya mau lihat ada berapa banyak anak perempuan yang youth. Youth cewek dikit ya. Nanti pindah semuanya ke belakang ya, yang youth cewek ya. Pindah semua ke belakang jadi satu, yang youth cowok pindah ke belakang ya. Supaya nyatu dengan teman-temannya. Itu mendoakan siapa? Suku Beser Gorom dari Maluku. Yang kedua suku Korowai dari Papua Selatan. Suku Korowai ini suku yang masih kanibal, masih makan daging termasuk manusia. Memang jumlahnya sedikit, 3.000, tapi ya banyak lah ya 3.000. Nah saudara perhatikan ini semua, kita berdoa dari hati yang paling dalam. Karena saudara dan saya adalah imam-imamnya Tuhan. Amin. Amin. Kita imamat yang rajani. Amin. Kita semua Tuhan beri kesempatan untuk bisa sampai di hadirat Tuhan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ini suku-suku belum kenal Injil, belum ada yang terima Tuhan Yesus. Dan tadi ayat kita sudah baca, sampai semua suku bangsa ada yang mewakili di hadapan Allah. Yang tadi kita baca di Wahyu. Jadi ini semua harus terjadi. Maka tugas kita gereja, ya kita GKP, saya kalau berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan GKP, buat suku-suku bisa apa? Kami kirim orang misi, kelihatannya belum ada. Kecuali saudara ada yang tergerak mau jadi orang misi, ngomonglah ke saya. Mau dikirim. Kami ngapain Tuhan buat Indonesia? Ya satu ini saudaraku, satu ini ya yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya berapa tahun belakangan sebetulnya. Bukan cuma dari tahun lalu, udah berapa tahun belakangan berdoa buat suku-suku bangsa. Jadi hari ini kita bersama-sama melakukannya. Dengan sungguh-sungguh, amin semua. Dengan sepakat, amin semua. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Yang pria dengan pria, wanita-wanita. Yang ibu, bapak, misah dengan yang putri dan putra. Segera. Yang putri ke belakang. Ambil masing-masing bertiga atau berempat. Yuk semua ambil bagian. Jangan ada yang keluar ya. Ayo, yang ke toilet cepetan ke toiletnya, balik lagi kita berdoa. Dan saya minta pendoa, lalu pengurus dilihat kelompok mana yang saudara perlu masuk di dalamnya. Jangan ada 2 pendoa dalam satu grup. Menyebar, lihat. Kita enggak buru-buru berdoa, kita atur dulu kelompok-kelompok doanya. Ayo. Satu kelompok bertiga atau berempat. Satu kelompok bertiga atau berempat. Jangan lebih dari 4 orang. Karena nanti saya minta tim doa dan pengurus ikut masuk di dalam kelompok. Ambil posisi dulu.
Jangan terlalu berdekat-dekatan. Ayo ambil posisi yang enak, jangan bergerombol. Jangan bergerombol. Jangan bergerombol. Tim doa lihat, pengurus lihat di mana yang saudara perlu masuk. Jangan bergerombol ya, ambil tempat yang enak. Itu yang anak youth di belakang jangan bergerombol. Coba lebih menyebar supaya nanti jangan saru suaranya. Oh haleluya. Sudah siap semua kelompoknya? Sudah? Ya. Ya, jangan terlalu dekat-dekatan ya. Sudah semua? Tolong bantu dilihat. Welian, sudah semua siap? Welian tolong cek. Sampai semuanya siap. Ibu-ibu yang duduk juga ambil sikap doa ya. Oke ya. Oke, saudara perhatikan. Nomor 1, saudara-saudara dengarkan. Saudara-saudara dengarkan. Nomor 1, ada kasih Tuhan di dalam kita. Luaskan kasih Tuhan di dalam kita. Menguasai kita saat ini. Kita berpegangan tangan, ya, bersepakat, berdoa dengan iman, percaya Tuhan dengar doa kita hari ini. Tuhan dengar doa kita hari ini. Ucapkan dengan iman, dengan hati yang mengasihi. Kita akan mulai dengan menyanyikan sebuah lagu, saudaraku. Kita nyanyi sama-sama. Nanti doanya saudara bisa atur siapa yang akan pimpin doa. Apakah mau semuanya bergantian satu dengan yang lain atau bagaimana, silakan ya setiap kelompok. Tapi saya tidak inginkan hanya satu orang yang berdoa untuk satu kelompok, jangan. Jangan satu orang berdoa untuk satu kelompok. Ya minimal ada 2, 3 bisa berempat bagus. Yuk kita nyanyi dulu, kita satukan hati kita dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Syukur untuk setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Siapkan hatimu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ditayangkan syairnya. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri, oh Tuhan Yesus, bawa doa sesuatu, amin, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri, kami berdiri
bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saudara silakan yang mau berbahasa roh, saya persilakan. Indaya laba-laba sande. Oh Yesus Tuhan, Imam besar agung kami, Engkau dengar segala doa kami. Haleluya, dengan iman, dengan sepakat kami naikkan doa-doa kami Tuhan. Oh, Indaya laba sande. Doa. Ayo doa. Inaya labasyata kaya labasyata kaya. Inaka rabasyata kaya labata kaya. Inaya labasyata kaya lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikarabarabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bergantian pimpin doa saudaraku. Ada yang pimpin doa dalam setiap kelompok. Slide-nya tolong diganti Mulmet. Kelompok A, B, C, D. Pokok doanya mana tadi? Saudara yang berdoa perhatikan ya. Tugas kelompok pria adalah kelompok A. Kelompok A. Ayo Mulmet ditayangkan. Semuanya. A, B, C, D dan pokok doanya. Yang ibu-ibu kelompok B. Yang putri kelompok C. Yang pemuda kelompok D. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Indaya labasandaya. Haleluya. Indaya labasandaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inaya labataka ya lama. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, suku Kubu, suku Ranau, suku Rawa, suku Penesa, suku Bonerate, suku Mamuju, suku Geser Gorong, suku Korowai. Tuhan lawan, Tuhan terang, Tuhan kirimkan pemberita-pemberita Injil. Tuhan siapkan orang-orang damai dari suku yang ada. Tuhan siapkan perlengkapan ini. Kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus menerangi dan menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami persembahkan suku-suku yang ada, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih
lamasane, haleluya. Oh, haleluya. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduk masing-masing. Dengan hati tetap percaya. Dengan hati tetap memohon. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menerobos. Inayalabasyatakalabasate. Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, mari menyanyi dengan sungguh-sungguh, terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari semuanya bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inayalabashane. Saudaraku, kita tetap masih dalam suasana doa. Satukan iman kita, kita sepakat berdoa buat Indonesia. Tolong ditayangkan pokok doanya untuk doa kita bagi Indonesia. Semua sama-sama mengikuti, semua ya. Mulmetnya coba, tayangannya. Yang mana? Ya. Bukan, unang mana unang? Tayangannya mana? Yang kedua. Mari kita bersatu bersama-sama untuk kita dapat berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pokok-pokok doa yang tertera di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Hiaralabaya shiki dikadalabaya shandai kainalabaya shiri karalabaya. Ora papa paralabaralabaya sakata karalabaya shikaralabaralab. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, kami bersehati bersepakat berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki kuasa atas kuasa yang ada di tengah-tengah bangsa ini Bapa.
Kami memberkati pemimpin kami yang tertinggi dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR Tuhan. Mereka yang terlibat Tuhan di dalam pemerintahan Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik pemerintahan pusat dan daerah-daerah Tuhan. Berikan setiap mereka roh takut akan Tuhan. Dan mereka boleh melaksanakan Tuhan tanggung jawab mereka dengan benar. Untuk Tuhan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Bukan untuk kepentingan pribadi, lepas pribadi. Bahkan golongan, agama dan partai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami impartasikan roh kerajaan surga. Turun atas pemerintahan kita Indonesia. Supaya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bela NKRI tetap jaya melalui anak-anak Tuhan yang terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun yang hari-hari ini terjadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau lebih besar dari kuasa-kuasa mereka. Apapun yang akan direncanakan Tuhan. Bahkan hal-hal yang bukan daripada-Mu. Pemberontakan Tuhan. Roh-roh Tuhan yang ingin Tuhan menghancurkan NKRI. Oh Bapa kami Tuhan, patahkan kuasanya. Kami gagalkan setiap rencananya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia ada damai sejahtera. Indonesia ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap jaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, kami juga mengawal untuk pemilihan umum Tuhan, pesta demokrasi Tuhan tahun 2024. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut rencana-Mu Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Engkau tetapkan Tuhan, oh mereka-mereka yang duduk saat ini Tuhan, yang mau Tuhan Yesus mengawal untuk pemilihan umum ini Bapa, baik KPU, Bawaslu Tuhan, Panwaslu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Melaksanakan Tuhan. Oh tanggung jawab mereka dengan jujur. Tidak Tuhan ada Bapa. Oh Yesus, hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat-Mu turun atas bangsa kami. Daerah-daerah Tuhan, baik kota-kota besar dari pusat sampai daerah Tuhan. Dari kota Madia Tuhan, kabupaten, provinsi. Ada pengawalan Tuhan. Mereka orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pemilihan umum ini Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi mereka. Berikan roh kepekaan, berikan Tuhan roh hikmat untuk seluruh bangsa Indonesia dapat memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin Tuhan yang takut akan Tuhan. Supaya Tuhan semuanya boleh Indonesia menjadi bangsa yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak kami memberkati Kapolri, TNI Tuhan. Oh Yesus, mereka bila sinergi Tuhan, bergandeng terpilih, itu adalah yang terbaik bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Roh-roh pemberontakan yang masih ada, roh-roh agamawi Tuhan yang masih ada Tuhan Yesus, yang ingin memporak-porandakan NKRI, kesatuan bangsa kami ini Bapa. Rencana-rencana jahat yang sedang Tuhan disusun oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab Bapa. Hari ini kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya, kami gagalkan rencananya di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan rencana-Mu. Indonesia Tuhan ada damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan boleh bersuka cita oleh karena kami memiliki Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Silakan duduk saudaraku, kita dengarkan pengumuman ya. Silakan. Atas negeri kami Indonesia, terima kasih Bapak, teruslah pimpin kami semuanya menjadi orang-orang yang berguna. Supaya kami berbuah-buah, jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, baik kau datang dan engkau pulang. Tuhan menyertai engkau dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang layak